Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tantinya mari kita panjatkan. Karena kasih-Nya kita dapat dijumpakan kembali dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan panjenengan semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan tentang seorang janda dan dengan minyaknya yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa pada saat ini kami semua Tuhan perkenankan untuk bersama-sama belajar tentang Engkau Tuhan. Tentang kehendak-Mu yang harus kami mengerti di setiap kehidupan kami. Yang menuntun kami untuk lebih dekat lagi. Lebih lagi melekat kepadamu Bapa. Untuk lebih mengetahui apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan akan kami belajar terus untuk senantiasa dekat kepadamu. Bapa sertai sapaan rohani pada saat ini. Hanya dalam tangan kasih-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ke-11 bunyinya demikian. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi itu nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini diceritakan bahwa ada seorang janda, istri seorang nabi, datang kepada Elisa dan mengadukan nasibnya. "Elisa, suamiku itu kan takut akan Tuhan." Dia seorang nabi ya, tentu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetapi pada saat ini para penagih hutang itu datang kepadaku dan hendak, yang hutang itu ya suaminya ya tentu ya untuk kebutuhan keluarga. Datang kepadaku hendak mengambil anakku, 2 orang anaknya itu akan diambil untuk dijadikan budak. Sebagai gantinya kan dulu budak itu bisa diperjualbelikan untuk membayar hutang. Kemudian Elisa berkata, "Apa yang ada padamu?" Yang ada itu hanya minyak yang ada di
sebuah buli-buli. Kemudian Elisa minta kepada janda ini untuk mengumpulkan dan kemudian juga meminjam bejana-bejana itu dari tetangga-tetangganya. Dan kemudian dituang satu. Akhirnya banyak bejana terpenuhi oleh minyak itu. Dan setelah semua bejana itu penuh, minyak itu berhenti mengalir. Ini adalah sebuah kisah yang sangat mustahil sepertinya. Semuanya itu ajaib. Bagaimana janda itu menuruti perintah Elisa yang tidak masuk akal. Punyanya satu bejana berisi minyak, kok diminta menuangkan minyak-minyak itu ke dalam bejana. Itu kan tidak masuk akal. Bisa saja janda itu, tidak mungkin. Bisa saja menolak kan? Bisa. Tapi saat itu janda itu dengan taat mengikuti perintah Elisa untuk menuangkan minyak itu dalam bejana-bejana itu. Dan akhirnya bejana itu penuh dan minyak di dalam bejana itu bisa dijual untuk membayar hutangnya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana ketaatan itu. Ketaatan yang tidak masuk akal. Ketaatan yang tidak, kadang Tuhan itu minta kepada kita juga. Untuk kita taat kepada Tuhan. Misal, berilah kepada mereka yang meminta. Nanti engkau akan dicukupkan. Loh, padahal saya sendiri juga kekurangan nih. Kok disuruh memberikan kepada orang lain sebagian dari milik saya. Tapi itu kan hal yang aneh, tidak masuk akal. Kemudian ada juga ampunilah musuhmu ataupun ampunilah mereka yang membencimu. Nah, mereka itu telah berbuat jahat kepada saya, kok suruh mengampuni. Bukankah itu hal yang sangat tidak masuk akal? Tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Memberi, padahal kita sendiri kekurangan. Mengampuni, tetapi mengampuni kepada orang yang sudah membuat hati kita luka. Hati kita menjadi perih. Orang yang sudah berbuat jahat, kita diminta untuk mengampuni. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti yang diceritakan di sini, ketaatan yang tidak masuk akal itu akan membuahkan mujizat yang tidak masuk akal juga. Kalau kita itu mau taat, kita yakin pasti mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita di dalam keadaan yang susah, atau kita dalam sakit penyakit, atau apapun yang membebani hidup kita. Kita taat saja, kuncinya taat. Taat akan perintah Tuhan. Seperti cerita yang kemarin, Petrus, dia seorang nelayan, dia seorang ahli. Tetapi ketika Petrus itu diminta melemparkan jalannya, padahal sudah semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan. Tapi karena ketaatan juga, mujizat itu terjadi. Kuncinya di sini adalah taat. Kalau kita taat, mujizat-mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena mujizat-mujizat itu terjadi dialami oleh mereka yang taat. Tidak usah kita itu protes, tidak usah kita itu bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Untuk apa Tuhan? Ataupun kita protes. Tidak mungkin Tuhan, orang sudah berbuat jahat. Nah, itu tidak usah kita berbuat seperti itu. Tetapi yang penting kita adalah taat. Taat 100%. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita ini, hubungan kita ini erat dengan Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kita taat saja.
tentu mujizat itu akan senantiasa mengiringi kehidupan kita. Seperti kalau kita ini seumpama punya uang 1 juta, rasanya untuk 1 bulan itu tidak mungkin. Tetapi anehnya itu bisa cukup. Dan itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan kita senantiasa supaya taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan senantiasa mujizat-mujizat yang tidak terduga, yang tidak masuk akal di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.